Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramadan Silalahi, eh, dengan NIM 3241121004. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Afrika, materi 4 mengenai penyebaran agama Islam. Islam mulai masuk ke benua Afrika sekitar abad ke-7 Masehi, tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Penyebaran terjadi secara bertahap melalui jalur perdagangan, dakwah, dan hubungan sosial antar bangsa Arab dengan masyarakat setempat. Para pedagang Arab membawa ajaran Islam ke pesisir timur dan barat Afrika, menjadikan interaksi ekonomi perkembangan menjadi hubungan keagamaan dan kebudayaan. Di Afrika Utara, penyebaran Islam terjadi paling awal melalui ekspedisi pasukan Arab pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Amr bin As. Wilayah seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko kemudian menjadi pusat penyebaran Islam. Kota-kota besar seperti Kairo dan Fez tumbuh sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, melahirkan banyak ulama dan lembaga pendidikan seperti madrasah serta universitas. Nah, kemudian kita masuk ke Kristen. Kristen telah hadir di Afrika sejak abad pertama Masehi, terutama di Afrika Utara seperti Mesir, Ethiopia, dan Nubia. Di Mesir, kota Alexandria menjadi pusat penting kekristenan awal, sedangkan di Ethiopia, Raja Ezana dari kerajaan Aksum menjadikan Kristen agama resmi pada abad ke-4 Masehi. Penyebaran Kristen ke wilayah selatan barat Afrika baru meluas pada masa kolonial abad ke-15 sampai 19 melalui misionaris Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Prancis. Mereka mendirikan gereja, sekolah, dan rumah sakit, namun juga membawa pengaruh kolonial yang sering menekan budaya lokal. Seiring waktu, masyarakat Afrika membentuk gereja-gereja mandiri dengan unsur budaya sendiri, menjadikan kekristenan bagian dari identitas lokal. Kini, Afrika menjadi salah satu benua dengan pertumbuhan umat Kristen tercepat di dunia, dan agama ini telah berakar kuat dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakatnya. Kemudian, kita masuk ke persebaran agama Islam di Afrika Barat. Islam masuk melalui jalur perdagangan Trans-Sahara yang menghubungkan perdagangan Arab dan Berber dengan kerajaan besar seperti Ghana, Mali, Songhai. Ajaran Islam diterima secara damai dan beriringan dengan kepercayaan tradisional masyarakat setempat pada masa pemerintahan Mansa Musa dari kerajaan Mali. Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa itu. Mansa Musa dikenal karena perjalanannya ke Mekah yang memperkenalkan kemakmuran dan ketaatan umat Islam di Afrika. Kota Timbuktu pun perkembangan menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan penyebaran Islam yang terkenal di dunia. Dari Afrika Barat, Islam terus menyebar ke berbagai wilayah lain dan menjadi dasar dalam sistem pemerintahan, hukum, serta pendidikan. Sementara itu di Afrika Timur, Islam menyebar melalui perdagangan laut di pesisir Samudra Hindia. Pedagang Arab dan Persia berinteraksi dengan masyarakat di wilayah seperti Somalia, Kenya, Tanzania, dan Mozambik. Dari hubungan ini lahir masyarakat pesisir yang disebut bangsa Swahili yang memadukan unsur kebudayaan Arab dan Afrika. Kota pelabuhan seperti Mombasa, Lamu, dan Zanzibar menjadi pusat kegiatan Islam sekaligus perdagangan internasional. Sedangkan di Afrika Selatan, Islam berkembang lebih lambat karena pengaruh kuat kolonialisme Eropa. Namun, Islam akhirnya tumbuh melalui para pedagang dan pekerja Muslim dari Asia Selatan yang datang pada abad ke-17 hingga ke-18, termasuk dari Kepulauan Maluku dan Sumatera. Mereka membentuk komunitas Muslim di Cape Town dan Durban yang kemudian berkembang melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Islam di Afrika tidak hanya menjadi agama, tetapi juga membawa perubahan besar dalam bidang sosial, pendidikan,
ekonomi, dan budaya di Afrika. Islam membentuk jaringan intelektual dan perdagangan antar wilayah, mempersatukan beragam suku, serta memperkaya identitas budaya Afrika. Hingga kini, Islam tetap menjadi salah satu agama terbesar di benua ini bersama Kristen, dan keduanya hidup berdampingan di tengah masyarakat yang majemuk. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.